Sebelum terjerat dugaan korupsi 8 triliun rupiah, sosok mantan Menkominfo Johnny G. Plate udah sering nih jadi sorotan. Dia beberapa kali bikin kebijakan dan perkataan yang kontroversial. Misalnya soal one time password atau OTP yang waktu itu dia bilang harus diganti berkali-kali agar data nggak diterobos hacker. Pernyataannya pada 2022 ini bikin bingung ya, karena kan OTP berupa numerik yang dikirimkan pas transaksi atau login dan memiliki kedaluarsa yang nggak bisa digunakan berulang kali. Kemudian juga pas masyarakat diminta menjaga NIK atau nomor induk kependudukan yang menurutnya nggak boleh nih diberikan ke siapapun. Pak Joni kasih imbauan itu pas marah kabar 1,3 miliar data SIM card diduga dijual bebas. Padahal kan data SIM card juga butuh kasih NIK ya. Kemudian pas ramai kasus Bjorka, saat itu Pak Joni sampai ganti nomor HP-nya dengan nggak lagi menggunakan kode +62 untuk nomor Indonesia. Terus juga pas Kominfo blokir aplikasi yang nggak daftar PSE lingkup privat. Salah satu aplikasi yang diblokir yakni PayPal, yang bikin warganet protes karena nggak bisa melakukan transfer atau penarikan. Ada lagi nih, pas di acara talk show, Pak Joni sempat adu argumen sama BEM UI soal banyaknya informasi hoax UU Cipta Kerja. Saat itu, Pak Joni kekeh. Menurutnya, kalau pemerintah sudah bilang hoax, ya berarti emang bener hoax dan nggak perlu dibantah. Kini, Pak Joni diduga korupsi dalam kasus BTS 4G Bakti. Korupsi ini bukan pidana biasa ya, karena dari 10 triliun rupiah yang dianggarkan, dugaan kerugian mencapai 8 triliun rupiah. Dari 4.800 tower BTS 4G yang ditargetkan selesai Maret 2023, baru ada 985 tower yang dibangun. Itu pun ternyata hanya tiang mati yang tak berfungsi. Soal sepak terjang sebelum jadi menteri, Pak Joni ini aslinya seorang pengusaha yang memulai bisnisnya sekitar awal tahun 1980. Dia bisnis alat-alat perkebunan dan sukses, karena waktu itu marak pembukaan lahan untuk perkebunan di Kalimantan dan Papua. Pak Joni kemudian mulai mengembangkan bisnisnya ke transportasi. Dia menjabat berbagai posisi penting di berbagai perusahaan, salah satunya komisaris PT AirAsia Investama tahun 2012-2013. Jadi, no wonder ya, Pak Joni punya harta sampai 191,2 miliar rupiah. Karir politiknya pun moncer. Awalnya dia gabung Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia pada 2010, lalu pindah ke Nasdem pada 2013, dan kemudian terpilih jadi anggota DPR RI 2014. Dia kemudian menjadi wakil ketua dan ketua fraksi Nasdem di DPR pada 2014 sampai 2018, dan naik jabatan lagi jadi Sekjen Nasdem tahun 2017 sampai 2019 sebelum ditunjuk jadi menteri di tahun 2020. Nah, sekarang kita tunggu perkembangan kasusnya. Apa benar Pak Joni terlibat kasus korupsi seperti yang dituduhkan?